Pertanian sejauh ini merupakan satu-satunya kegiatan ekonomi terpenting di Afrika. Hal ini menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 2/3 populasi pekerja di benua ini, dan setiap negara menyumbang rata-rata 30 hingga 60% produk domestik bruto dan sekitar 30% nilai ekspor. Meskipun demikian, lahan subur dan lahan untuk tanaman permanen hanya menempati sekitar 6% dari total luas lahan di Afrika. Kecuali di negara-negara dengan populasi keturunan Eropa yang cukup besar seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Kenya. Pertanian sebagian besar masih terbatas pada pertanian subsisten, dan sangat bergantung pada sistem pertanian yang tidak efisien. Perladangan berpindah, yaitu lahan yang untuk sementara diolah dengan peralatan sederhana sampai kesuburannya menurun, kemudian ditinggalkan untuk sementara waktu agar tanah dapat beregenerasi. Selain itu, di sebagian besar wilayah Afrika, tanah subur umumnya dialokasikan melalui sistem penguasaan dan kepemilikan komunal yang kompleks, bukan melalui hak kepemilikan perorangan, dan petani mempunyai hak untuk menggunakan lahan yang relatif kecil dan tersebar. Sistem kepemilikan tanah ini cenderung menjaga intensitas produksi pertanian tetap rendah, dan menghambat laju mobilisasi modal untuk modernisasi produksi. Sejumlah negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat produktivitas dengan memilih varietas benih dan bahan tanam yang lebih baik, menggunakan traktor dan peralatan mekanis lainnya, atau meningkatkan penggunaan pupuk mineral dan insektisida. Namun upaya-upaya tersebut masih relatif terbatas dan menimbulkan kekhawatiran mengenai peran mereka dalam mempercepat erosi tanah dan penggurunan. Di wilayah produksi tanaman komersial, lahan telah menjadi milik pribadi dan bukan milik masyarakat, dan budidaya dilakukan secara intensif. Masih adanya sistem pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah di sebagian besar benua ini, juga disebabkan oleh kurangnya integrasi antar sistem tersebut. Secara tradisional, para petani yang menetap seperti suku Hausa di Nigeria dan suku Kikuyu di Kenya, hidup terpisah dari tetangga penggembala nomaden mereka, masing-masing suku Fulani dan Maasai. Yang mengakibatkan sebagian besar wilayah di benua ini, para petani tidak memiliki akses terhadap hewan untuk menghasilkan tenaga listrik, atau menjadi pupuk kandang untuk pupuk. Banyaknya hama serangga seperti lalat sese juga menghambat pertanian campuran di banyak daerah. Namun, kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan secara tajam untuk memenuhi permintaan populasi yang berkembang pesat masih menjadi hal yang terpenting. Penelitian intensif di pusat-pusat seperti Institut Pertanian Tropis Internasional di Ibadan, Nigeria, diarahkan pada pengembangan varietas tanaman berkinerja tinggi, dan merancang sistem tanam yang lebih tepat. Salah satu produk dari penelitian tersebut adalah strain, yang dikembangkan secara genetik jagung. Jagung sendiri bukanlah makanan yang seimbang, karena kekurangan beberapa asam amino, namun terobosan ilmiah pada pertengahan tahun 2000-an menghasilkan peningkatan asam amino lisin dan triptofan pada varietas jagung baru tertentu yang disebut buram, atau lisin tinggi, strain. Varietas ini awalnya menghasilkan hasil yang rendah, lebih rentan terhadap penyakit dan hama, serta memiliki tekstur lunak yang tidak diinginkan. Namun program pemuliaan memperbaiki kekurangan ini, dan strain baru mulai meningkatkan nilai gizi makanan di Afrika, yang sebagian besar terdiri dari olahan jagung. Tanaman utama di Afrika adalah sereal dan biji-bijian. Afrika menghasilkan semua biji-bijian utama yaitu jagung, gandum, dan beras dalam urutan kepentingannya. Jagung memiliki distribusi terluas, ditanam di hampir semua zona ekologi. Hasil tertinggi per hektar tercatat di Mesir dan di Pulau Reunion dan Mauritius di Samudra Hindia, wilayah di mana produksinya berada di bawah irigasi. Produksi dan konsumsi beras menjadi semakin penting dan terkait erat dengan wilayah urbanisasi yang pesat.
Negara penghasil beras terpenting adalah Mesir, Guinea, Senegal, Mali, Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Nigeria, Tanzania, dan Madagaskar. Produksi gandum pernah dibatasi di Afrika Selatan, negara-negara Afrika Utara, dan zona dataran tinggi di Ethiopia dan Kenya. Namun varietas baru telah memperluas budidaya, di bawah irigasi, di kawasan sabana seperti Nigeria. Afrika juga menanam umbi-umbian. Budidaya singkong yang kuat telah berkembang pesat, khususnya di Afrika bagian barat dan tengah. Hal ini telah menggantikan budidaya ubi di banyak daerah dan tidak lagi dianggap sebagai cadangan kelaparan saja. Ekspor pertanian Afrika Selatan meningkat selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2020, mencerminkan kondisi produksi yang baik dan harga komoditas yang lebih tinggi. Jumlah ekspor untuk setahun penuh belum dipublikasikan. Saya telah menghitung data tahunan untuk tahun 2022 menggunakan statistik ekspor perdagangan triwulan yang diterbitkan oleh TradeMap, sebuah portal statistik perdagangan yang dikembangkan oleh Pusat Perdagangan Internasional, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Tanaman ekspor utama tetap berupa jagung, anggur, jeruk, beri, kacang-kacangan, apel dan pir, gula, alpukat, dan wol. Produk-produk ini telah menjadi pendorong ekspor selama beberapa dekade terakhir. Secara khusus, buah-buahan dan anggur semakin menjadi produk ekspor unggulan. Hal ini telah mendorong peningkatan nilai ekspor pertanian, dan pengolahan hasil pertanian, yang rata-rata menyumbang 11% dari keseluruhan ekspor Afrika Selatan, naik dari 9% pada dekade sebelumnya. Afrika Selatan kini mengekspor sekitar setengah dari produk pertaniannya berdasarkan nilai. Jeruk, anggur, dan berbagai buah-buahan berdaun mendominasi daftar ekspor. Ekspor yang kuat ini memungkinkan Afrika Selatan mempertahankan posisinya sebagai eksportir bersih produk pertanian dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, ekspor pertanian Afrika Selatan mencapai 12,8 miliar dolar, naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya.